Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Salsabila dengan NIM C1G0222146. Saya Rizky Amelia dengan NIM C1G022140. Saya Robi Wantara dengan NIM C1G02141. Saya Sarah Putri Indra dengan NIM C1G0222148. Saya Wardatul Aini dengan NIM C1G0222158. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kelangkaan sumber daya pertanian dan pertanian berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Kelangkaan sumber daya pertanian adalah kondisi ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi pertanian berkurang, sehingga berdampak pada ketersediaan pangan. Contohnya yaitu lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Macam dan ketersediaan sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan ada dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan secara langsung dan sumber daya alam yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan secara langsung merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa adanya pengolahan material terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Contohnya yaitu udara segar, air segar, bahan makanan dari tanaman. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak bisa dimanfaatkan langsung adalah sumber daya yang memerlukan proses pengolahan atau teknologi untuk bisa digunakan secara efektif. Contohnya yaitu minyak bumi, besi, dan air tanah. Materi selanjutnya yaitu macam dan ketersediaan sumber daya alam berdasarkan tipe atau jenisnya. Ada 3 yaitu sumber daya alam yang tidak habis. Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak habis bersifat kekal dan selalu tersedia meskipun terus dimanfaatkan. Sumber daya yang selalu ada dan keberadaannya relatif konstan meskipun sumber daya tersebut dieksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi karena proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dipakai. Sifatnya terus-menerus tersedia dan dapat diperbarui oleh alam ataupun bantuan manusia. Kemudian indikator kelangkaan sumber daya ada 3 yaitu indikator fisik, indikator ekonomi, dan indikator lingkungan hidup. Indikator fisik. Indikator ini mengukur ketersediaan sumber daya alam yang ada. Contohnya meliputi sisa cadangan sumber daya alam, luasnya eksploitasi sumber daya alam, dan besarnya pemulihan alam setelah dieksploitasi. Indikator fisik ini memberikan informasi mengenai seberapa banyak sumber daya alam yang masih tersedia dan sejauh mana sumber daya alam tersebut dimanfaatkan. Yang kedua yaitu indikator ekonomi. Indikator ini mencakup aspek harga, biaya produksi, dan permintaan sumber daya alam. Harga suatu sumber daya alam yang tinggi atau meningkat dapat menjadi tanda kelangkaan, karena hal ini menunjukkan permintaan melebihi pasokan. Dan yang terakhir yaitu indikator lingkungan hidup. Indikator ini mencakup aspek lingkungan hidup yang berkaitan dengan sumber daya alam, misalnya memburuknya kualitas air dan tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem dapat mengindikasikan kelangkaan sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu tipe kelangkaan sumber daya. Ada 2, yang pertama yaitu kelangkaan absolut atau Malthusian scarcity adalah konsep yang menggambarkan kondisi di mana sumber daya alam yang tersedia secara fisik terbatas dan jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi permintaan populasi yang terus meningkat. Ini didasarkan pada gagasan yang diungkapkan oleh Thomas Malthus, seorang ekonomi abad ke-18 yang memperkirakan bahwa pertumbuhan populasi manusia cenderung melebihi kemampuan produksi sumber daya alam, khususnya pangan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kelangkaan. Contoh nyata dari kelangkaan absolut adalah keterbatasan lahan pertanian, minyak bumi, atau mineral tertentu yang tidak dapat diperbarui secara cepat atau diproduksi ulang.
Yang kedua yaitu kelangkaan relatif atau relative resource scarcity, juga dikenal sebagai Ricardian scarcity, mengacu pada situasi di mana suatu sumber daya alam masih cukup tersedia secara keseluruhan, tetapi distribusinya tidak merata atau tidak seimbang. Ini berarti bahwa meskipun sumber daya itu ada, beberapa wilayah atau kelompok memiliki akses yang terbatas karena faktor ekonomi, sosial, atau geografis. Konsep ini berakar pada teori ekonomi dari David Ricardo yang menekankan pentingnya distribusi dalam menciptakan kelangkaan. Contoh kelangkaan relatif yaitu air bersih. Beberapa negara atau wilayah memiliki cadangan air yang melimpah, tetapi karena masalah infrastruktur, populasi, atau pengelolaan yang buruk, tidak semua penduduk memiliki akses ke air bersih. Misalnya, kota besar seperti Jakarta sering mengalami krisis air besar meskipun Indonesia memiliki banyak sumber air. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran atau indikator kelangkaan sumber daya. Yang pertama, ada pengukuran fisik, berkurangnya cadangan yang menipis. Yang kedua, ada pengukuran ekonomis atau moneter. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengukuran berdasarkan harga real, yang kedua pengukuran berdasarkan unit cost, yang ketiga pengukuran berdasarkan rente kelangkaan atau scarcity rate. Yang pertama saya akan menjelaskan pengukuran berdasarkan harga real, di mana berdasarkan teori klasik, ketika barang menjadi berkurang kuantitasnya, maka konsumen akan membayar dengan harga yang mahal untuk komoditas tersebut. Jadi, tingginya harga barang mencerminkan tingkat kelangkaan dari sumber daya tersebut. Pengukuran ini mengalami kelemahan, misalnya apabila terjadi intervensi pemerintah, misalnya harga BBM yang naik. Yang kedua, ada pengukuran berdasarkan unit cost. Pengukuran ini didasarkan pada prinsip bahwa jika sumber daya mulai langka, biaya untuk mengekstraksikannya juga menjadi semakin besar. Misalnya apabila ikan sudah langka, maka nelayan akan melaut lebih jauh dan menambah kapasitas alat tangkap. Kelebihan pengukuran ini adalah dengan memasukkan aspek perubahan teknologi dalam produksi untuk mengukur indeks of real unit cost seperti yang dilakukan Barnett dan Morse pada tahun 1963. Yang ketiga ada pengukuran berdasarkan rente kelangkaan. Pengukuran ini didasarkan pada teori kapital sumber daya, di mana rate of return manfaat yang diperoleh dari aset sumber daya alam harus setara dengan biaya oportunitas dari aset yang lain seperti saham. Dengan demikian, peningkatan nilai scarcity rate menunjukkan tingkat kelangkaan sumber daya alam. Scarcity rate didefinisikan sebagai selisih antara harga per unit output dengan biaya ekstraksi marginal atau sering disebut net price atau harga bersih. Upaya untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Yang pertama ada penemuan sumber daya baru, yang kedua kemajuan teknologi di mana ada batas maksimum kemampuan teknologi dan perlu untuk ditingkatkan. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya substitusi, yang keempat ada penggunaan kembali atau reuse yang seperti second hand shops dan lain-lain. Yang kelima ada daur ulang atau recycling. Di sini saya akan membahas pertanian berkelanjutan. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu pertanian berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Ada 4 masalah mengapa perlu dilakukan pertanian berkelanjutan, antara lain yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan, berarti meningkatkan hasil atau produksi yang diperoleh dari suatu lahan pertanian tanpa harus memperluas lahan tersebut. Meningkatkan produktivitas lahan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, berkualitas dengan efisiensi sumber daya yang optimal baik dalam hal tenaga kerja, air, pupuk, maupun waktu. Yang kedua, konversi lahan pertanian subur ke lahan non-pertanian merupakan proses perubahan penggunaan lahan yang awalnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian diubah menjadi lahan untuk non-pertanian seperti perumahan, industri, infrastruktur, atau kegiatan komersil. Dengan adanya konversi lahan pertanian tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah lahan yang digunakan untuk menanam tanaman pangan, hilangnya vegetasi yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem, terjadinya degradasi lingkungan, serta pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Yang ketiga, pencemaran logam berat di lahan sawah.
Logam berat seperti timbal, kadmium, arsenik, kromium, dan lain sebagainya seringkali masuk ke ekosistem sawah melalui beberapa sumber termasuk dari limbah industri pestisida dan pupuk kimia, air irigasi yang tercemar, polusi udara, dan lain-lain. Dampak pencemaran logam berat bagi tanaman yaitu menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan kualitas hasil panen, serta merusak struktur tanah. Dan yang keempat, miskelola lahan pertanian. Miskelola lahan pertanian mengacu pada kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan pertanian yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kemunduran kesuburan tanah, merusak sumber daya alam, dan menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang berdampak pada kemiskinan. Pertanian berkelanjutan perlu dilakukan atau diterapkan karena paradigma pembangunan pertanian cenderung bersifat eksploitatif yang lebih mengutamakan produksi jangka pendek perlu dirubah menjadi pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan. Artinya, pertanian yang bersifat eksploitatif bertujuan untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal dalam waktu yang singkat dengan menggunakan input yang tinggi seperti pupuk kimia dan pestisida yang dalam jangka panjang dapat merusak kesuburan tanah. Sementara pertanian berkelanjutan berfokus pada menjaga keseimbangan antara produksi pertanian yang mencukupi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan. Pertanian berkelanjutan melibatkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, penggunaan sumber daya yang bijaksana, serta perlindungan terhadap ekosistem. Pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture merupakan satu kesatuan aktivitas pertanian untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan pertanian, yaitu yang pertama, memproduksi bahan makanan dan energi yang berkualitas tinggi secara cukup, yang kedua, menguntungkan bagi petani, yang ketiga, melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang terakhir, selaras dan harmonis dengan lingkungan sosial, fisik, dan biologis. Ada 3 pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, keberlanjutan ekologi dan biosfer yang terdiri dari keberlanjutan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, keberlanjutan masyarakat yang terdiri dari keberlanjutan kultural, sosial, politis, dan institusi. Dan yang terakhir, keberlanjutan produk sebagai pembangunan ekonomi yang terdiri dari keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan fisik. Yang pertama, mengenai keberlanjutan ekologi dan biosfer yang meliputi 1. Kualitas sumber daya alam dipertahankan. 2. Kemampuan agroekosistem ditingkatkan. 3. Kesehatan tanah dan kesehatan tanaman dipertahankan melalui proses biologis. 4. Pemanfaatan sumber daya lokal dan efisiensi energi. 5. Mencegah pencemaran. Dan 6. Menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Selanjutnya yang kedua, mengenai keberlanjutan pembangunan masyarakat yang meliputi 1. Dipertahankannya nilai kultural dan budaya yang agraris pada masyarakat. 2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan yang dibina oleh instansi yang mapan. 3. Pelaksanaan pertanian berkelanjutan berlangsung secara demokratis dan transparan bagi semua yang terlibat. Selanjutnya yang ketiga, mengenai keberlanjutan produksi sebagai pembangunan ekonomi yang meliputi 1. Ikut menyumbang keseimbangan neraca perdagangan nasional. 2. Kelayakan finansial untuk setiap satuan manajemen. Dan 3. Kesejahteraan petani terpenuhi baik fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture adalah pertanian yang dapat berkembang secara tidak terbatas ke arah manfaat yang semakin besar bagi manusia, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan kesetimbangan dengan kondisi lingkungan yang sesuai untuk manusia dan spesies lainnya. Di sini ada 3 hal yang tercangkup, yaitu manfaat bagi manusia, penggunaan sumber daya yang efisien, dan lingkungan yang sesuai bagi manusia dan spesies lainnya. Adapun contoh manfaat bagi manusia, yang pertama itu untuk ketahanan pangan. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk generasi sekarang dan masa depan. Dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, produksi pangan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Kemudian manfaat yang kedua itu untuk peningkatan pendapatan petani. Praktik pertanian berkelanjutan seringkali dikaitkan dengan peningkatan pendapatan petani. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas hasil panen, dan pengurangan biaya produksi. Selanjutnya, yang kedua itu penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Contohnya itu pengelolaan air yang efisien.
Dalam pertanian berkelanjutan mengutamakan penggunaan air secara efisien melalui sistem irigasi yang tepat, pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim, dan penggunaan teknologi hemat air. Contoh yang kedua itu pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Pertanian berkelanjutan berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida dan pupuk kimia sintesis. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan yang sesuai bagi manusia dan spesies lainnya, itu contohnya pelestarian keragaman hayati. Pertanian berkelanjutan berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan menciptakan habitat yang mendukung berbagai jenis makhluk hidup. Terus, contoh yang kedua itu pengurangan pencemaran. Praktik pertanian berkelanjutan dapat mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara akibat penggunaan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, 3 elemen penting pertanian berkelanjutan. Yang pertama, menghasilkan pendapatan. Pertanian berkelanjutan harus mampu memberikan keuntungan ekonomi dan pendapatan yang cukup bagi petani serta pihak yang terlibat dalam sistem pertanian. Hal ini penting agar aktivitas pertanian dapat terus berjalan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua, pangan dan bahan konsumsi lain. Elemen ini menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia. Pertanian harus dapat memproduksi bahan pangan yang berkelanjutan dan beragam. Elemen yang ketiga yaitu konservasi sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan harus memperhatikan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah untuk memastikan sumber daya ini tetap tersedia untuk generasi yang mendatang. Selanjutnya, adapun syarat bagi pertanian berkelanjutan. Yang pertama, kualitas tanah tidak boleh rusak, fosil tidak boleh menipis. Yang kedua, sumber daya air tersedia untuk mampu memenuhi kebutuhan tanaman, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Terus yang ketiga, integritas biologis dan ekologis harus dilestarikan melalui berbagai upaya pengelolaan sumber daya, genetik, siklus hara, hama tanaman, dan lain-lain. Yang keempat, sistem harus menguntungkan secara ekonomis. Dan yang kelima, ekspektasi sosial dan norma budaya harus dipenuhi, seperti kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini ialah kelangkaan sumber daya adalah kondisi di mana kebutuhan manusia akan sumber daya alam melebihi ketersediaannya. Hal ini memicu berbagai masalah seperti persaingan, konflik, dan kerusakan lingkungan. Pertanian berkelanjutan hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Konsep ini menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Terima kasih.